lagi dengan saya Cantik Lutfia Kasana di channel YouTube Spesialis Ternak. Spesialis Ternak, solusi para peternak. Oke, langsung aja ya, kita sekarang udah ada di kolam. Ini kolamnya banyak banget mungkin kalau kalian sudah lihat. Jadi langsung aja nih, aku udah ketemu sama bapaknya. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Boleh salaman dulu ya Pak ya. Iya. Perkenalkan Pak, saya Cantik Lutfia Kasana. Aku Pak Nur Ali. Bapak Nur Ali. Ini Dari grup Tani Mina Sewu. Oh, grup Tani Mina Sewu. Desa Gedang Sewu. Desa Gedang Sewu. Kecamatan Pare. Oke, jadi di sini kolamnya apa aja nih Pak? Ini kebanyak banget gitu. Oh iya. Mulai dari pembibitan ada. Oke. Ini yang kecil-kecil terutama pembibit kecil. Ukuran 2x5 ini buat pembibitan. Oh gitu. Nah, yang agak besar-besar itu buat konsumsi. Oke. Terus yang besar lagi ini buat persiapan indukan sama penyediaan di Pak Masteran. Buat pemancingan yang di luar kota itu. Jadi kalau masteran gede-gede ya Pak? Gede ya, 3 kilo ke atas ya, rata-rata 4 kilo. Oh, kan 4 kilo. Oke, jadi langsung aja nih, Iki udah lihat ini gede banget. Ini ya, lihat. Iya. Ini lihat aja nih, langsung aja. Ini mulai dari indukan yang jadi sama indukan yang istilahnya pembean. Oh, Yang gitu. bakalan, misalnya bakalan. Bakalan, ini induk. Bakalan. Ini induknya si lele ya? Iya, ini biasanya campur ada jenis mutiara, Oke. ada sangkurian, ada masamo. Sangkuriang, mutiara, masamo. Masamo, Itu ya. jenis-jenis indukan lele. Indukan lele yang Oke. sekarang lagi ngetren itu indukan mutiara, varian terbaru dari Dinas Perikanan. Oke, varian terbaru. Yang Ya. varian terbaru apa tadi Pak? Mutiara. Mutiara, oke. Ini kan, ini banyak banget nih Pak indukannya. Ini Iya. campur jantan, betina gitu ya Pak ya? Ya, ada jantan, betina, terus ada lagi yang namanya indukan banci juga ada. Oh gitu. Nah, itu mana kita sortir. Yang Oh, indukan jantan gitu. itu nggak mungkin bagus kalau dibikin indukan. Oke, ini cara membedainnya gimana Pak? Jantan, betina gitu. Kalau jantan rata-rata itu kelaminnya cuma aja. Oh gitu. Posisi tubuhnya juga beda. Kayak ini misalkan, lebih ramping ke belakang. Kepala lebih tekuk. Oke. Nih. Nah, ini kayak ini. Kalau dilihat kelaminnya, kayak ini. Panjang dia. Nah, satu mungkin nggak paling jelas aja. Nah, ini kelamin. Nah, sulit. Nggak sulit, oke. Itu yang jantan apa betina Pak? Ini yang jantan ini. Berarti yang jantan. Coba Oke. sini kalau nggak ada itu bisa. Nah, sulit cuma. Aduh. Oke Pak, nggak apa-apa Pak. Oke, nggak apa-apa. Berarti kalau kita lihat sekilas aja nih, ini yang jantan itu yang nggak cekung Ya. kepalanya. Kalau yang betina itu yang cembung. yang cembung. Yang cembung itu yang betina. Oh, Kayak gini. oke. Kepalanya agak rata, agak menonjol gitu. Ini yang Oh, betina. iya. Kalau yang jantan rata cembung. Perbedaannya. Nah, ini perbedaannya. Jadi potong tubuhnya agak beda. Udah Jadi beda ya. kepalanya Oh. agak bulat, kalau ini agak meruncing. Oh, oke. Sini ke bawahnya, sini ke belakangnya udah beda. Itu udah beda. Oh iya. Kalau indukan apa ini betina yang bagus tuh gimana Pak? Yang gimana? Dari segi postur tubuhnya tuh yang memanjang dia. Panjang. Terus memang kalau ditambah kayak gini, ini udah siap pijah ini. Oh itu udah siap pijah Udah itu? siap. Pijah itu mengeluarkan telurnya ya Pak ya? Mengeluarkan telur, iya. Nah, udah kayak gini. Warnanya kehitaman yang kecil contohnya. Walaupun kecil udah siap. Udah satu ton. Oh ada juga. Nah, ini Pak. Warnanya ke di apa? Ini temu terong gitu. Oh iya. Nah, ini kecil. Nah, ini kayak gini. Ini kecil tapi udah siap. Ini kalau kelaminnya kecil, ini pembean namanya. Belum pernah dipijang sama sekali. Oh gitu. Jadi kelaminnya kecil. Ini nanti ada kegiatan pemijahan nggak Pak? Nggak ada ini. Oh nggak ada ini ya? Mungkin 1 minggu lagi. 1 minggu lagi. Tapi di sini ada bibitnya nggak nih Pak? Ada bibitnya di sebelah sana, Oh. bibit yang siap panen itu. Ini udah Jadi, ini. Mulai ukur 4, 5, 6 itu mulai degrading itu. Oh kalau ini Pak apa? Kan ini udah dikeluarin nih telurnya. Nah, Netesnya itu berapa hari itu? misalkan sekarang kita pakai sistem ada 2, sistem alami sama buatan. Sistemnya manual gitu. Kalau mana kan harus disuntik pakai opapin. Nah itu. Oh disuntik juga? Kalau disuntik itu kan butuh waktu minim 8 jam untuk mengeluarkan telurnya. Oh
Misalnya aja kita sekarang jam 9, ini kita suntik sama Ovaprim itu, kita hitung aja 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Minim itu dikeluarin telurnya, di strapping namanya. Itu sekitar paling cepat tuh jam 4 sore. Keluar sendiri tuh? Enggak, harus pakai ini. Harus pakai bantuan. Ya? Minim 2 orang itu. 2 orang. Terus jantannya nanti dipotong dulu kepalanya, diambil dalamnya sperma. Gitu. Ada spermanya, pejantannya harus dimatiin dulu. Kan jam sperma itu ada 2 kantong spermanya. Kalau yang ini kandang khusus pembibitan. Ini pembibitan ini. Kolam ini buat khusus pembibitan. Jadi hari ini kegiatannya lagi panen ini. Biasanya panen ini ngambil ukurannya 5 ke atas. Ukuran 5 ke atas itu gimana, Pak? 5 ke atas itu mungkin di sini ada. Ini kan ada lubang. Ini namanya alat grading ini. Ini ada alat grading ya, teman-teman. Alat grading. Nah, alat grading ini kalau petani namanya alat grading. Ini ada. Kalau ada lubang 6. Ini ada lubang 6 ini ada lubang. Ini berarti ukuran 6. Ini berarti ukuran 6. Ukuran 6 ini. Kalau yang kecil gini lagi ada. Ini semakin kecil, semakin lubang semakin kecil, ukurannya semakin kecil. Ini ukuran 3. Oh gitu. Ini kalau yang dijual laku di pasaran tuh yang ukuran berapa, Pak? Rata-rata kalau sekarang harga sekarang lagi murah. Biasanya ukuran 6 ke atas. 6 ke atas. 6 ke atas. Berarti pakai yang ini ya, Pak? Ya, 6 ke atas pakai ini. Oh, berarti harus di grading dulu. Nah, di grading dulu. Tapi kalau kita sudah punya orang yang ngambil, yang sering udah langganan ngambil itu biasanya ukuran 5 ke atas. Ya. Kalau boleh tahu itu jualnya berapa sih, Pak? Kalau sekarang harganya murah sekarang. Tanya itu berapa sekarang, Mas? Harganya, Mas? Berapa nih, Mas? Berapa sekarang nih? Sekarang untuk sekarang. Nah, sekarang berapa? Sekarang mungkin harga sekarang 90. Per ekornya Rp90 kalau harga sekarang. Oh, itunya Rp90. 95 ini. Itu termasuk harga murah, itu paling murah itu. Ya, kita begitu. Biasanya dulu waktu sebelum pandemi itu dulu itu bisa 130, bisa 150. Tinggi ya? Tinggi. Sebelum dulu terjadi setelah gunung meletus dulu, itu harga hebat di 185 atau 180. Kok bisa, Pak? Kok bisa tinggi itu? Waktu itu banyak petani yang indukannya banyak yang mati karena apa? Kena debu. Kena pasir lahar itu yang mati. Oh, akhirnya harganya naik. Akhirnya yang pembelian kan sedikit, kan kekurangan indukan. Iya, betul. Akhirnya itu mahal banget tuh, 185 bisa itu. Kalau waktu pandemi, Pak? Waktu pandemi ini yang kalau bibitan nggak pengaruh, yang konsumsi juga nggak pengaruh, yang pengaruh itu tempat pemancingan. Oke. Nah, lele dan termasuk pemancingan itu yang beratnya 1 kilo antara isi 2, 3, 4, 5. Itu nanti yang masteran ya? Bukan, yang 1 kilo isi 1 kilo ditimbang isinya 3, 4, 5. Pokoknya 5 sampai 1 kilo lah itu termasuk pancingan. Oh, itu masuk pancingan. Ya, kalau masteran yang buat lomba-lomba itu yang 3 kilo ke atas. Oh, 3 kilo ke atas maksudnya masteran. Bisa sampai 8 kilo, bisa sampai 7 kilo bisa. Oke, ini berarti kegiatannya ini ngapain ini, Pak? Ini namanya grading ini. Ya, ini grading ya. Itu memisahkan antara ukuran 5, 6, 7 gitu. Nanti yang diambil ukuran 5 berarti yang dibawa nanti ukuran 5, 6, 7 yang dibawa. Ini kalau nggak salah ini yang ngambil ini dari Wates ini, Wates Johor Wates. Oh gitu. Johor Wates. Ya betul Mas, dari Johor Wates ya, dari Johor Wates ini yang ngambil ini. Ini contohnya ya nih. Ini di grading ini kan. Ini di grading dulu, ini di grading langsung diambil ukur 6 ini Mas ya. 7. Oh, 7. 7 ini namanya digantung ukur 7 yang besar dulu. Yang besar dulu biar nanti gampang lebih cepat keluarnya kalau udah ini yang besar dulu. Jadi bukan urut 5 dulu, 6 dulu enggak, langsung diambil yang besar dulu. Biar gampang keluarnya. Oke. Terus bibitan yang keluar ini nggak rusak. Ini nggak rusak. Nggak, kalau diambil 5 kan keluarnya kan sedikit. Yang di sini kan banyak, nanti rusak yang di dalam. Oke. Jadi diambil yang besar dulu, biar nggak rusak yang biar keluar. Biar nggak rusak ya. Dan nggak luka. Ini kan lubang ini kan bisa bikin luka. Benar. Kalau dipaksa kan luka. Ini caranya gini. Ini namanya grading ini. Caranya memilih bibit yang bagus itu gimana sih, Pak? Lele bagus itu bukan bisa dipilih. Oh, bukan bisa dipilih. Milihnya itu indukannya, jenis indukannya, terus perawatan indukannya. Tetap semua itu awalnya dari indukan. Oh, tetap dari indukan ya awalnya ya. Perawatan indukan gimana sih, Pak? Nah, itu. Satu, kita pilih dulu jenis indukannya. Oke. Postur tubuhnya,
Terus jenis kelaminnya itu juga menentukan. Kalau betina itu yang postur tubuhnya yang memanjang, kelaminnya rata-rata sama, cuma jenisnya aja mutiara, apa masamu, apa sangkurian itu tergantung petaninya. Makanya gitu. Yang terpenting jantannya itu kelaminnya yang memanjang. Kelamin itu ada yang pendek, yang panjang, yang bagus itu yang panjang. Terus postur tubuhnya itu ramping, perutnya nggak gemuk. Kalau gemuk sama jelek. Oh gitu, yang ramping, jantan ya dia? Ya, yang ramping panjang. Terus kelaminnya panjang. Tuh. Terus usia tua, muda itu juga pengaruh. Oh gitu, pengaruh ya Pak? Pengaruh. Indukan itu kalau jantan bagus dipakai usia 1,5 tahun. Rata-rata 2 tahun itu bagus. Kalau betina paling cepat dipakai umur 1 tahun. 1 tahun betina itu. Berarti dalam satu kolam itu diisi berapa jantan, berapa betina gitu, atau sendiri satu kolam, satu pasangan atau gimana sih? Kalau kita pakai alami itu rata-rata pakai 1 jodoh. Kadang 1-2 itu ada yang betina 2, jantan 1, kalau 1 jodoh 1-1. Oh gitu. Tergantung besar kecilnya induan. Misalnya satu kolam kayak gini, kalau ini dikasih induan bobot 2 kilo, itu cukup 1 pasang aja. Satu pasang? Satu pasang aja, jantan 1, betina 1. Kalau misalkan induannya kecil-kecil, atau 1 kilo, ini bisa disingkat, jadikan 2 kolam. Oh gitu. Nah, jadi sini bisa 1-2, bisa 1-1, bisa 1-2. Dalam arti 1-1 itu jantan 1, betina 1. Bisa 1-2 dalam artian jantannya 1, betinanya 2. Oh gitu. Nah, bisa ini 2. Itu alami. Kalau yang alami. Buatan? Kalau buatan itu kita kan pakai stripping namanya ya. Stripping namanya ya, pakai bantuan tuh jantannya yang dibelah tadi, jantannya. Itu tergantung petaninya. Oh gitu. Mau gimana, mau dibikin isi banyak, apa sedang, apa sedikit. Nah, bisa ya? resikonya kalau banyak, resikonya kita mulai menetas airnya, namanya digerodok gitu, diganti air, kurang cepat. Dia tuh namanya leles, mati. Gitu. Nah, kalau belum dikasih makan itu bahasa lelenya itu ngampas. Ngampas itu belum dikasih makan sudah mati duluan. Oh gitu. Pakannya tuh apa sih Pak kalau yang indukan itu? Kalau indukan itu kalau pakai pakan buatan dari pabrik, namanya PF 128. Oh gitu. Nah, namanya kalau anak lele bilangnya pakan kodok. Pakan kodok. Jenisnya pakan kodok, tapi bisa pelet, bukan dari kodok. Bukan kodok ya? Bukan, itu bahasanya aja. Oh, bahasanya aja. Ya. Tapi pelet ya. Nah, PF 128. Itu besar-besar ke bodrek kayak gitu. Besar, bodrek gitu. Itu buat indukan. Buat indukan. Okay. Kalau yang pakan alami itu yang bagus itu kata hijau itu. Kata asli ya ini ya? Ya, kata asli hijau. Terus bisa cuyu yang dari sungai bisa. Terus ikan sungai juga bisa. Kalau kita nggak takut sungai, dapat jauh dari sungai, yang kita punya kebun atau punya ladang ada bekecot itu bagus juga itu. Proteinnya tinggi. Berarti bekecotnya tuh digecek apa dikecek aja langsung. Kalau banyak biasanya induannya nggak kuat kan, berlendir kan. Iya. Nah, itu harus direbus dulu. Oh gitu. Nah, kalau sedikit-sedikit nggak apa-apa, langsung kasihkan makan aja, dikecek langsung makan. Oke. Kalau banyak itu harus digosok dulu. Kalau ini Pak, yang bibit ini pakannya apa sih Pak? Kalau dia udah netes nih misal ya, udah netes. Terus ini gimana nih Pak? Perlakuan kolamnya juga itu gimana kayaknya? Dari usia kita kan misalkan aja mulai kita sekarang taruh induan. Hari ini kita pakai alami aja, kita bisa alami aja ya. Oke, alami aja. Sekarang kita taruh induan. Nah, nanti malam tuh kan juga bertelur. Iya. Nah, sudah bertelur kita hitung aja. Besok kan hari Sabtu. Jadi 3 hari, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi ya, hari Selasa ini baru kasih kita makan. Kasih makan. Nah, waktu 3 hari ini, kan ini mulai menetas ini. Menetas ini kan ada yang telur yang bonor namanya, nggak jadi. Oh, bonor tuh nggak jadi. Bonor nggak jadi, yang putih warnanya. Itu kalau kebanyakan, airnya ini keruh, putih kayak susu. Oh, gitu. Itu kalau nggak cepet-cepet diganti, yang netas tadi bisa mati semua. Namanya ngampas mati lah. Berarti airnya tuh harus ini ya? Harus ngalir terus ya ini ya? Harus air baru. Okay. Sebelum dikasih makan, kalau isinya penuh gitu ya, airnya harus jernih terus. Kalau bisa 24 jam non-stop itu. Oh gitu. Bisa 24 jam. Saya kira jangan sampai air itu berubah jadi keruh warna air susu, coklat gitu, coklat gimana krem gitu. Dan nanti kalau warna itu udah mabok biasa, yang belum yang netas tadi udah namanya ngampas mati total, mati masal. Mati masal, belum sampai kasih pakan udah mati bulan. Tuh. Tapi sebelum dipijain, ditaruh ini harus betul steril nih. Kolam ini harus steril. Steril. Misalkan ada yang setelah digosok,
dari Cara konsumsi. nyeterinnya ada yang dicat, kalau dicat langsung dicat nodrop. Oh gitu. Nah, kalau kita ada petani yang nggak pakai nodrop harus alami, maksudnya nggak pakai nodrop dicat ya alami gitu, nodrop biasa. Itu harus direndam sama gamping. Harus direndam sama Gamping putih itu. gamping putih yang buat ini ya. Ya buat mengelabur itu. Mengelabur. Nah, dulu sih ya gamping ya. Nah itu. Nah nanti setelah itu minim 2 hari lah. Direndam itu. Ya direndam itu. Lebih bagus digosok dulu baru direndam itu. Fungsinya buat apa sih Pak? Buat matiin bakteri. Oh, buat matiin bakteri. Nah, dan matiin bakteri. Terus setelah itu Pak, Setelah 3 hari setelah menetas itu baru kita kasih namanya cacing lur makan pertama. cacing apa Pak? Cacing lur. Ada contohnya nggak Pak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Cacing lur. Oke. Yang lembut, yang warna merah itu yang lembut. Yang kecil-kecil kayak benang gitu ya? Iya, betul, Oh. betul. Itu kasih cacing itu tergantung petaninya. Ada yang 3 hari, ada yang bisa sampai 5 hari, ada yang bisa sampai 7 hari. Oke. Rata-rata kasih cacing biasanya itu antara 3 sampai 5 hari. Setelah itu namanya diajarin makan makanan Pakan pabrik. makan pabrik Oh. yang lembut, yang paling lembut dulu. Ada. Misalnya. Oh gitu. Baik 1 atau 0. Hmm. Nah, itu dicampur dulu sama cacing. Oh peralihan ya? Ya, soalnya. peralihan. Nah, masalah peralihan makan itu cacing sama pakan pur itu ya, pelet itu yang lembut itu dicampur. Yang satu dibulat-bulat, dicampur, dikasihkan. Itu dikasihkan ke lele. Itu mungkin bisa berjalan 3 sampai 5 hari juga. Oh gitu. Kalau udah terbiasa, dia udah terbiasa sama pakan pabrik, lah seterusnya dikasih pakan pabrik. Oh. Nah, pakan pertama biasanya PR1, Friendly 1. Nah, Friendly 1 ada 2, Friendly 1 ada namanya Friendly 1, ada namanya hybrid. Apa itu Pak? Nah, ya pakan itu yang paling kecil itu. Yang paling kecil ya Paling buat kecil. ini ya. Setelah 0 itu kan kayak apa ya, kayak lembut kayak bedak Kayak gitu. iya, 0 oh, itu. oh. Yang Kayak 1, tepung ya? ya, Oh. yang 1 itu udah agak kasar, tapi banyak lembutnya itu udah bisa makan. Oke. Ini sampai umur berapa nih Pak siap jualnya nih? Kalau normal, biasanya kan kalau normal kan harga normal, lelenya dikasih makan normal juga. Oh gitu. Nah, karena kan menyesuaikan. Oh. Kalau harga murah, petani biasanya dikasih apa ya? Kasih makan juga terbatas. Satu, demi keamanan lele juga. Kalau terlalu banyak kan jelek juga. 2, petani biasanya nunggu sampai harga naik dulu. Oh, kan, gitu. kan bisa dihitung, kita bisa Itu dihitung. harga naik itu tiap hari ada ini apa fluktuatif harga atau Enggak, harga naik itu tergantung konsumsi. konsumsi? Konsumsi semakin lancar, berarti kan kalau kolam ini ada kolam konsumsi nih, Oh. semakin petani konsumsi semakin lancar dia kawan, Oh. semakin kan kolamnya kosong pasti butuh bibit lagi. Iya. Nah berarti kan kalau konsumsinya mandek, pikirannya macet, Berarti ini permintaan ini juga turun ya. ya akhirnya nggak diisi bibit, akhirnya bibitnya kan dari petani pembibitan kan nggak ada yang ngambil. Iya. Nah di situ kan banyak akhirnya menumpuk-numpuk di petani, harga jadi hancur, jadi turun. Terus biasanya kalau udah agak turun, yang dicari itu ukuran yang besar. Oh gitu. Ukuran besar itu ukuran 7, ukuran 8 ya guys. Kalau luar kota, kirim ke luar kota, misalnya ke daerah Boyolali, atau ke Sidoarjo, atau ke Pacitan, atau ke Tulungagung, Nenggala itu biasanya ukuran 6 ke atas yang dicari. Oke. Ukuran 5 biasanya kalau harga mahal ukuran 5, 4 sudah diambil. Karena bibit memang nggak ada. Kalau musim hujan nih Pak, ini ada kendala sendiri nggak sih Pak kayak gitu? Kendala sih ada buat pemula, biasanya kendala gitu. Pemula kan biasanya kan gimana ya kalau aku kena air hujan, sedangkan ikannya kan masih kecil-kecil. Nah kayak gini. Iya. misal. Kalau petani yang senior yang udah lama itu biasanya setelah air hujan terjang langsung air dibuang semua, Gitu Pak. diganti air baru semua. Berarti langsung ini grojok ya, Ya digerojok digerojok terus langsung gitu ya Pak ya. Iya. Jadi ngalir terus, buang ini air yang masuk, air hujan masuk tadi. Nah, biasanya kalau udah steril lagi, biasanya kasih obat namanya kasih atau obat untuk mensterilkan, untuk mensterilkan kan air baru itu kan nggak semuanya kan baru. Ya bagus buat bibitan, tapi nggak semua ikan bisa terima nyaman apa enggaknya air baru itu pada dasarnya. Jadi harus dikasih steril, kasih obat untuk mensterilkan air, untuk apa ya? Untuk menstabilkan pH juga kayak gitu kan ada obat-obat. Oh gitu. Ini kita jalan-jalan ke sini Pak. Ini ada ikan yang konsumsi ya sebelah sini Ada. tadi ya. Ini mumpung ada kegiatan giling daging itu. Oke, kita ikut giling dagingnya.